Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmina Awalina Nur Azahra dengan NIM 12140101060 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dan kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan atau ceramah sedikit tentang sedikitnya ilmu yang saya miliki tentang adab bertetangga. Jadi adab itu adalah sebuah etika yang didasari oleh akhlak dan juga karakter kita ketika kita berhadapan dengan banyak orang atau dengan apapun itulah yang ada di hadapan kita. Lalu adab tetangga itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 dan juga hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim, yang mana artinya dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ini yaitu sembahlah Allah dan janganlah engkau persekutukannya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, sahabat karibmu, tetangga terdekatmu, tetangga jauh, dan juga anak-anak yatim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Lalu dalam hadis juga dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memulakan tetangganya. Jadi sudah sangat jelas di dalam Quran dan juga hadis dijelaskan bahwa kita sudah seperti suatu kewajiban untuk memuliakan tetangga kita. Lalu seperti apa sih cara kita memuliakan tetangga kita? Yaitu yang pertama, salam kepada tetangga. Salam di sini bukan salam tangan atau salam tempel, tapi ketika kita bertemu, tegur sapa dan juga mengucapkan salam, khususnya kita sebagai umat Islam, yaitu Assalamualaikum Bus, Assalamualaikum Pak, atau mungkin dengan agama yang berbeda, non-is, permisi. Itu bentuk sopan santun juga kita kepada tetangga, bentuk adab kita kepada tetangga. Lalu juga ada lagi masak-masak nih, itu udah dijelaskan ketika pada zaman Rasul itu bahwa dianjurkan, tidak wajib dan juga tidak sunnah, tapi ketika kita lagi membuat sebuah acara lalu kita masak-masak banyak dan aroma masakan itu tercium hingga ke rumah tetangga kita, maka hendaknya kita memberi atau membagikan makanan yang kita miliki kepada tetangga kita. Kenapa? Karena pada zaman Rasul itu malaikat Jibril sering sekali menasihati Rasul untuk memuliakan tetangganya, seperti itu. Jangan sampai tetangga kita tuh tersakiti hatinya oleh kita nih, karena pada hari kiamat nanti bisa saja ada dosa kecil yang menghambat kita kepada surga dan juga mengantarkan kita kepada nerakanya Allah, hanya karena kita menyakiti hati tetangga kita dan belum kita selesaikan di dunia. Maka menurut saya peran penting ketika kita di hari Lebaran, di hari Syawal, di bulan Syawal itu adalah momen penting kita saling bermaaf-maafan kepada orang-orang terdekat kita. Sering dapat istilah bahwa tetangga menjadi saudara, saudara menjadi tetangga. Istilah ini maksudnya apa sih? Bahwa bisa saja tetangga kita itu seperti saudara. Saking dekatnya kita dengan tetangga kita, maka sudah seperti layaknya saudara sendiri, saudara kandung, saudara sedarah. Padahal kita hanya sebatas tetangga. Tapi ada juga di mana saudara kita menjadi layaknya tetangga, atau dalam arti menjadi asing, menjadi ada batasan. Maka dari itu, istilah tersebut tuh itu menurut saya sangat relate, mencerminkan dalam kehidupan gitu, bahwa ketika kita memuliakan tetangga kita dan kita dekat dengan tetangga kita, yang akan menolong kita paling pertama itu biasanya bukan saudara, melainkan tetangga terdekat kita. Maka muliakanlah tetangga kita. Kenapa? Karena apa yang kita tanam yang tertuai pada dalam diri kita. Seperti itu. Jadi pada saat kita memuliakan tetangga kita, kita berbuat baik, menyenangkan hatinya, tidak menyakiti hatinya, lalu kita memiliki adab yang baik, kita beretika kepada tetangga kita, kita tahu cara bersosialisasi yang baik seperti apa, maka insya Allah akan mempermudah urusan kita, memperlancar urusan kita. Kenapa? Karena ketika kita ada kesusahan di dalam rumah, maka tetangga akan saling membantu kepada kita. Tapi ingat bahwa tetangga ini tidak hanya sebatas di rumah saja, dimanapun kita berada, bahwa itu menjadi tetangga kita. Kenapa? Kita hidup bersosialisasi bukan berarti ketika kita berada di dalam mall, di dalam masjid itu kamu bukan tetangga saya, maka saya tidak bisa dan saya tidak ada anjuran untuk memuliakanmu. Tidak ada. Jadi dimanapun kita berada, tetap tetangga itu tuh di mana-mana. Dan perlu kita ketahui bahwa semakin banyak tetangga kita, semakin banyak sahabat kita, semakin banyak kerabat kita, maka semakin banyak yang mendoakan kita. Dan bagaimana ketika kita menghadapi tetangga yang kita sudah berbuat baik tapi kita tidak mendapatkan balasan baiknya atau tidak mendapatkan feedback baiknya? Maka kata Rasul,
ketika kita sudah berbuat baik dan belum ada datangnya hidayah dari seseorang yang kita perlakukan baik itu, kita mendoakannya. Kenapa? Karena doa tanpa ikhtiar itu adalah mustahil, dan ikhtiar tanpa doa itu percuma. Jadi ketika kita sudah ikhtiar, mengelus dada dalam arti sudah berbuat baik kepada tetangga kita, tapi kok belum ya orang ini tuh sama kita baik, maka kita sepatutnya untuk mendoakannya. Karena ketika kita mendoakan seseorang, maka doa tersebut itu akan juga hadir atau berbalik kepada kita. Seperti itu. Kita tidak mengganggu tetangga tersebut. Nah, supaya kita tidak mengganggu itu seperti apa aja sih? Memberikan kenyamanan, tidak membuat kebisingan. Misalnya di malam hari, waktunya jamnya orang istirahat, kita tidak menyetel musik, tidak menyetel film, atau membuat suatu kebisingan di daerah rumah kita sampai akhirnya tetangga kita terganggu oleh kita. Nah, itu hati-hati, itu menjadi salah satu bentuk adab kita kepada tetangga juga. Tertimpa musibah, tetangga kita sakit, kita menjenguknya, kita ikut berbelasungkawa juga. Itu juga akan menjalin tali silaturahmi yang baik antara kita dengan tetangga kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ingat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa jadi ketika kita berbuat kepada tetangga seperti yang dianjurkan oleh Rasul kita pada zamannya, itu sering dinasihati oleh malaikat Jibril, muliakanlah tetangganya. Itu menjadi salah satu pahala kecil mungkin yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan menjauhi kita dari nerakanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.